Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 6, Masyarakat Peduli Lingkungan. Bapak harap semuanya bisa bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi ini, karena hanya dengan bersungguh-sungguh kita akan mendapatkan kesuksesan. Tahukah kalian mengapa tinggi badan dan berat badan bisa bertambah? Apakah kalian ingat saat bayi? Apakah kalian langsung bisa berjalan? Di kelas 1, apakah kalian sudah mengetahui tentang nada? Tentu tidak, kan? Anak-anakku sekalian, perubahan berat badan, tinggi badan, kemampuan berjalan dan mengetahui nada itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas, membandingkan masa anak-anak dan masa remaja, mengetahui pengertian interval nada dan nama-nama interval nada. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah pertumbuhan dan perkembangan. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel dalam tubuh. Pertumbuhan dapat kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Misalnya, berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat masa remaja. Tinggi badan seorang balita akan berbeda dengan remaja atau orang dewasa. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Untuk memahami lebih lanjut tentang pertumbuhan, perhatikan tabel berikut. Usia 6 tahun, anak laki-laki memiliki tinggi badan 116 cm. Dan berat badan 21 kg. Seiring dengan bertambahnya usia, maka tinggi badan anak tersebut juga akan bertambah, diikuti dengan pertambahan berat badan. Di usia 12 tahun, tinggi badan seorang anak laki-laki menjadi 149 cm dan berat badan 41 kg. Pertambahan tinggi badan dan berat badan anak tersebut dinamakan dengan pertumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan. Apakah yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Perkembangan dapat diamati dari bertambah atau berubahnya fungsi organ tubuh manusia. Contoh kemampuan gerak, berbicara, dan bergerak. Seorang bayi belum mampu untuk berlari, tapi di usianya 2 tahun, dia akan mampu untuk berjalan dan berlari. Perubahan tersebut disebut dengan perkembangan. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Bayi.
Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Selanjutnya, balita. Balita adalah singkatan dari bawah 5 tahun. Usia balita 2-5 tahun. Tahapan pertumbuhannya, berat badan bisa 3 kali lebih berat saat dilahirkan. Panjang juga bertambah. Perkembangannya sudah dapat berjalan, melompat dan berlari, dan mulai pandai berbicara dengan orang lain. Selanjutnya, usia 5-12 tahun disebut dengan masa anak-anak. Mengalami pertambahan tinggi badan dan berat badan yang sudah mulai melambat. Perkembangannya sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Pengetahuan semakin luas. Setelah itu, ada masa remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Usia sekitar 12-24 tahun. Mengalami pertambahan tinggi badan dan berat badan yang melambat. Perkembangan otak dan keterampilan sangat pesat dan mulai mengalami pubertas. Apakah yang dimaksud dengan pubertas? Masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa itu, tubuh seorang anak akan mengalami perubahan, seperti perubahan fisik dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Menurut WHO, masa pubertas terjadi pada rentang 10-19 tahun. Pada masa ini, organ reproduksi akan mengalami perkembangan, akan mengalami perubahan fisik yang cepat dan bertahap. Juga akan mengalami perubahan pola pikir. Umumnya, kita berkeinginan mencoba hal-hal yang baru. Ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas. Untuk anak laki-laki, massa otot bertambah, dada bidang membesar, jakun mulai tumbuh, suara berubah menjadi lebih berat, biasanya tumbuh kumis, tumbuhnya jerawat, keringat semakin banyak, dan tubuh bertambah berat dan tinggi. Sedangkan ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas untuk perempuan, massa otot bertambah, tubuh bertambah tinggi dan berat, suara berubah menjadi lebih nyaring atau melengking, tumbuhnya jerawat, keringat semakin banyak, dan pinggul membesar. Setelah melewati tahapan remaja, manusia akan mengalami tahapan dewasa. Dewasa adalah manusia ketika sudah melewati masa pubertas, sudah tidak mengalami pertumbuhan, terutama tinggi badan. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Terakhir, ada masa lansia, merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini, manusia akan mulai beruban, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun, penglihatan serta pendengaran berkurang. Nah, itulah tadi tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang materi tangga nada. Masih ingatkah kalian tentang materi tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Interval nada
adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Contoh interval nada pada diatonis mayor adalah 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2. Perhatikan susunan nada dan interval nada C berikut. Jarak nada C ke D bernilai 1, sedangkan nada E ke F dan B ke C bernilai setengah. Mengapa dapat seperti itu? Nilai tersebut didapatkan berdasarkan tuts yang terdapat pada pianika. Jarak antara tuts putih ke tuts hitam bernilai setengah nada. Jarak tuts putih ke tuts putih bernilai setengah nada. Jarak tuts putih ke tuts putih yang dibatasi oleh tuts hitam bernilai 1 nada. Setelah mengetahui interval nada, selanjutnya kita akan mengetahui nama-nama interval nada. Yang pertama, nada prim. Selang nada 1 ke 1. Interval nada dari nada ke 1 ke nada yang sama. Misalnya, nada do ke do. Yang kedua, sekon. Selang nada 1 ke 2. Interval nada dari nada ke 1 ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misalnya, dari nada do ke re. Yang ketiga, tert. Selang nada 1 ke 3. Interval nada dari nada ke 1 ke nada ketiga. Misalnya, dari nada do ke mi. Yang keempat, kuart. Selang nada 1 ke 4. Interval nada dari nada ke 1 ke nada keempat di atasnya. Misalnya, dari nada do ke fa, re ke sol, mi ke la, dan sebagainya. Yang kelima, queen. Selang nada 1 ke 5. Interval 5 nada. Misalnya, nada do ke sol, re ke la, dan sebaliknya. yang keenam, sekt. Selang nada 1 ke 6. Interval 6 nada. Dari nada do ke la. Yang ketujuh, septim. Selang nada 1 ke 7. Interval 7 nada. Misalnya, dari nada do ke nada si. yang kedelapan, oktav. Selang nada 1 ke 8. Interval 8 nada. Dalam musik diatonik, oktav diartikan sebagai pengulangan nada yang sama, namun untuk tingkatan yang lebih tinggi. Misalnya, nada do rendah ke nada do tinggi. untuk menguji pemahaman kalian hari ini, silahkan kerjakan tugas berikut di buku tulis kalian dan dokumentasikan serta upload di link yang sudah dibagikan. Referensi yang dapat kalian baca buku Bupena 6C halaman 13, 24, 41, 11, dan 28. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak mengingatkan untuk kalian semua, jangan lupa sholat 5 waktu dengan istiqomah, berbakti kepada kedua orang tua setiap saat, dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.